Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, kita sejenak akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami beristirahat malam. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati, pikiran, hati kami, sehingga benar-benar ya Tuhan, kehendak-Mu menjadi sukacita kami, dan dengan kuasa Roh-Mu kami semakin teguh melakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 7. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bukan hamba, melainkan anak. Kita sering mendengar adanya seseorang anak telah diadopsi oleh satu keluarga menjadi anak mereka. Biasanya ditandai dengan suatu dokumen resmi formal untuk pengangkatannya. Dan setelah itu status si anak resmi diterima kaum adat dan gereja dari orang tua yang bersangkutan. Jadi hukum negara, hukum adat, dan hukum gereja menerima dan mengakuinya sebagai anak dan menjadi pewaris dari keluarga yang mengadopsinya. Untuk lingkungan gereja, sebagaimana biasa kita lihat, si anak bisa langsung diterima dalam pembaptisan yang dibawakan oleh orang tua barunya. Tidak harus menunggu dia besar sebagaimana kepada anak-anak yang tanda petik kehilangan orang tua. Tentunya dalam adat budaya orang tuanya pun dia akan berhak atas segala yang pantas bagi anak-anak. Bahkan sampai dewasa kelak mewarisi apa saja yang ada dari orang tua barunya. Demikian indahnya perubahan status itu dan layaknya dihidupi yang bersangkutan dengan baik, bukan menyia-nyiakannya. Malam ini firman Tuhan berbicara tentang status baru dari hamba menjadi anak. Jika seseorang masih tetap berfokus pada hukum Taurat, berarti dia bukan hanya menyia-nyiakan karunia Allah di dalam Kristus, melainkan dia juga masih menjadi hamba. Tentu sebagai hamba tidak akan mewarisi anugerah besar Allah, yaitu keselamatan dari dosa dan kematian kekal. Menjadi pemilik dan penikmat kehidupan kekal. Amat tegas dikatakan sabda Tuhan pada malam hari ini, bahwa setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus seperti kita ini, dia sudah menjadi anak Allah dan mewarisi kehidupan kekal yang tentunya dari Allah atau dari Bapa. Namun diingat juga, amat penting kita sadari bahwa ke dalam hati kita
hati masing-masing yang sudah menjadi anak itu. Ya, setiap orang masing-masing telah diberikan oleh Allah roh anaknya, yaitu Roh Kudus, untuk mengajar, meneguhkan, serta menyerukan ya Allah, ya Abba kepada Bapa tentunya. Hal ini bersifat personal sebab diberikan ke dalam hati setiap orang. Jadi artinya ketika seseorang itu sudah menjadi anak Allah, dia bukan hanya sekadar mewarisi kerajaan atau keselamatan yang dari Allah, tapi di dalam dirinya pun sudah diutus Roh Kudus untuk mengajar, untuk meneguhkan, menguatkan, berseru kepada Allah. Seruannya yaitu ya Abba, ya Bapa. Kita dimampukan untuk menyebut Bapa dan Allah kepada Allah Bapa. Artinya masing-masing mempunyai tanggung jawab, walaupun tidak dilupakan bahwa setiap orang yang sudah menjadi anak Allah sudah menerima Roh Kudus. Karena itu jika bertemu sesama anak Allah yang sudah mempunyai Roh Allah di dalamnya, ketika mereka bertemu bersama-sama menyerukan ya Abba, ya Bapa. Dan karena sudah saling memiliki Roh Kudus yang sama, tentu akan saling rindu untuk bersekutu, untuk membicarakan bagaimana melakukan kehendak Tuhan selagi masih berada di dunia ini. Artinya karena ada roh yang sama di dalam diri saya dengan diri saudara saya yang juga sudah menjadi anak Allah, maka kami juga akan saling rindu untuk bertemu, untuk bersama-sama membicarakan bagaimana ya untuk melakukan kehendak Bapa kita, Bapa yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Dan yang paling penting dalam kebersamaan anak-anak Tuhan, tentunya akan membicarakan, saling topang untuk menyatakan hidup sebagai pewaris kehidupan kekal selagi masih di dunia itu. Karena itu, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah menjadi anak Allah. Tentu kita akan saling rindu bertemu, kita akan membicarakan, kita akan saling topang supaya kita sama-sama teguh kuat untuk hidup bersama-sama sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah dan keselamatan kekal itu. Malam ini kita diingatkan untuk tetap bersama-sama sebagai anak-anak Allah yang memiliki Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, ya Allah Bapa, mengingatkan status kami sebagai anak-Mu. Kami bukan hamba lagi, kami bukan diperbudak oleh dosa lagi, tetapi kami adalah orang-orang merdeka, menjadi pewaris dari keselamatan yang Tuhan telah persiapkan bagi kami, dan kami akan menikmatinya. Selagi kami masih di dunia ini, Engkau juga memberikan Roh-Mu, meneguhkan kami, mengajar kami untuk senantiasa menyerukan ya Abba, ya Allah kepadamu, supaya sikap kami tetap taat kepadamu. Berkatilah kami ya Bapa. Pada malam hari ini di saat kami beristirahat pun, berikanlah kami kesegaran kembali, supaya kami mampu bekerja dengan baik di hadapan-Mu. Berkati semua keluarga kami dimanapun, sehingga mereka tetap juga setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.